Oke, rekan-rekan selamat malam. Kita sudah jam 7.05, bagus nih. Kita akan memulai persiapan kita untuk minggu pertama dan kedua bulan September ini. Dan sebelum mulai, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh kembali untuk bersama berkumpul, mempersiapkan diri kami mengajar anak-anakmu di minggu pertama dan kedua bulan September ini. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan, kita pada saat ini akan memulai persiapan kita dan melihat untuk bahannya. Bahan minggu pertama, yang pertama saya disclaimer dulu, mohon maaf edisi yang sekarang nggak ada, edisi yang sekarang nggak ada nggak ada ininya, nggak ada scan Alkitabnya, lupa belum disiapin versi scannya. Jadi mungkin bisa istilahnya kita baca manual masing-masing dari ayat Alkitabnya gitu ya, di Alkitab masing-masing. Nah, di 5 Oktober rekan-rekan temanya adalah tak resah walau berubah. Bacaan diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8 ya. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Barangkali ini ada satu orang yang mau dengan rela hati dan tanpa paksaan membacakan bagian firman Tuhan. Silakan. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Ada yang bisa bantu baca rekan-rekan Yesaya 6 ayat 1 sampai 8? Saya boleh, Pak. Oke, silakan Bu. Kak, sorry, silakan Kak. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sahutan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan dan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian sabda Tuhan. Ya, terima kasih, Roman. Baik, rekan-rekan, ini adalah bacaan di mana Yesaya menceritakan atau menerangkan proses pemanggilannya. Kita tahu rekan-rekan Yesaya ini adalah nabi 3 zaman, ya, benar-benar nabi yang hadir sebelum pembuangan, pada saat pembuangan, dan setelah pembuangan. Yesaya 6 yang menjadi bagian sebelum pembuangan atau pra pembuangan bangsa Israel, ini menceritakan bagaimana dia dipanggil gitu ya. Konteksnya rekan-rekan kejadiannya itu setelah meninggalnya Raja Uzia ya. Raja Uzia ini adalah raja yang boleh dibilang sebenarnya bagus. Awalnya bagus, tapi ada tapinya. Tapinya apa? Tapinya adalah Raja Uzia ini hidup dalam kesombongan ya. Dalam kesombongan. Setelah dia hidup taat, dia justru jadi sombong pada Tuhan di dalam melaksanakan pemerintahannya. Nah, inilah yang membuat rekan-rekan yang namanya Raja Uzia ini boleh dibilang
tidak stabil di dalam pemerintahan. Nah, di dalam kondisi itulah Tuhan memanggil Yesaya. Bahwa Tuhan menyatakan panggilannya kepada Yesaya. Dia mengatakan, siapa yang akan kuutus? Ya. Sebab Yesaya itu ketika mendapatkan panggilan dari Tuhan, Yesaya justru sempat ngomong gitu ya. Celaka aku sebab aku ini orang yang najis bibir. Ya. Jadi kalau udah dibilang celakalah aku ini orang yang najis bibir gitu ya. Ini kondisinya sebenarnya kondisi yang menandakan bahwa Yesaya itu menyadari kekurangannya, ketidakmampuannya. Najis bibir dalam hal ini karena kan artinya kata-kata Yesaya itu pahit, nggak bisa menyenangkan hati banyak orang gitu ya. Kan ada aja ya. Kalau bahasa sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudara, karena kan istilahnya itu salty ya, salt dari kata salt bahasa Inggris garam. Garam kalau kebanyakan kan pahit gitu ya, terlalu asin jadinya pahit kayak di Laut Mati Israel, walaupun udah turun sekarang kadar garamnya, tidak seperti 10-20 tahun yang lalu. Tapi begitu ini pahit, benar-benar pahit gitu ya. Garam kebanyakan akan jadi pahit. Nah, sama. Yesaya ini adalah orang yang salty di dalam kata-kata. Dia kata-katanya boleh dibilang mungkin terlalu jujur, yang pertama. Yang kedua terlalu realistis. Dan yang ketiga nggak pakai hiperbola. Ya. Kadang kata-kata indah itu kan disusun dengan hiperbola, disusun dengan diksi-diksi yang menyenangkan hati. Ya. Kayak para motivator itu kan jago-jago diksi semua gitu ya. Nah Yesaya ini enggak. Jadi dia ya kalau dibilang A ya A, bilang mati ya mati gitu ya. Hancur ya hancur. Remuk ya remuk, nggak ada tuh kata-kata kalau misalnya hancur itu kayak dibilang kita ya cuma mengalami sedikit hambatan kok gitu ya. Atau kalau misalnya misalnya nggak mampu ya istilahnya dia nggak bilang kayak orang tuh ya kamu cuma kurang belajar gitu, nggak gitu ya. Saya tuh dibilang ya nggak mampu jelek pokoknya salty lah gitu ya, karakter orang yang ya apa adanya. Makanya dia ngomong di sini celakalah aku karena aku orang yang najis bibir. Perkataannya salty, nggak membangun, juga lebih banyak menghujat. Nah, tapi Tuhan justru datang kepada orang-orang seperti ini, di mana dia justru menguatkan Yesaya. Ya. Menguatkan Yesaya dengan mengatakan apa? Gitu ya. Ketika dia mengambil bara, maka Tuhan mengatakan, lihat bara ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Oleh karena itu, mendengar hal seperti itu dan saya menyadari bahwa ia dalam posisi tidak bisa mengelak, dengan tegas saya di ayat 8 mengatakan, ini aku utuslah. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Yang mau kita ajarkan sebenarnya sederhana. Ya, bahwa kita nggak bisa menolak panggilan Tuhan. Kita mau ngajarin kepada anak-anak bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa aja. Dan dia membuka pintu pengampunan buat siapa aja. Ya. Oleh karena itu, kita jangan merasa rendah diri. Justru kita harus rendah hati. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia mau menyucikan, dia mau mengampuni, bahkan mau memakai kita untuk melakukan tugas dan panggilannya yang mulia itu. Oleh karena itu rekan-rekan ini semakin dinyatakan juga gitu ya di dalam kita punya ayat hafalan, di mana edisi ayat hafalan kita rekan-rekan ini diambil dari Yesaya 6 ayatnya yang ke-8 bagian akhir gitu ya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Jawabnya itu, inilah aku, utuslah aku. Siapa mau pergi untuk kita? Sebenarnya ini masih TB lama nih ketahuan. Nanti rekan-rekan ya saya 6 ayat 8 semua kelas tolong disesuaikan dengan TB2 ya. Itu bukan untuk kami, itu harusnya udah untuk kita ya. Sahutku ini aku utuslah. Lagu-lagu pendukungnya rekan-rekan juga bisa lihat di sebelah gitu ya. Ada beberapa poin di situ, ada 6, ada yang ada link YouTube-nya juga dan juga ada yang mungkin musik-musiknya bisa dipakai. Itu materi kita untuk minggu pertama bulan September, rekan-rekan barangkali ada yang mau ditambahkan.
Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Aman, rekan-rekan? Oke, kalau nggak ada respon maka saya anggap aman. Dan untuk aktivitasnya, rekan-rekan semua kita bisa lihat di sini. Aduh. Ya, aktivitasnya itu untuk yang apa namanya kelas Daniel sampai dengan Esther tuh yang ini, gitu ya, yang mewarnai gambar dan apa di bawah ini kan berkata Tuhan selalu bersamaku. Nah ini di bawahnya ditulis saja apa kata-kata Tuhan selalu bersamakunya itu ditulis di bawahnya gitu ya, dikasih space kosong, setelah diwarnai ditulisin. Kalau kelas Daniel mungkin orang tuanya nulisin di situ, walaupun mungkin proses pewarnaan bisa dilakukan oleh orang tua atau dilakukan sudah presetnya sudah berwarna gitu ya. Nah, tinggal di bawahnya ditulis Tuhan selalu bersama aku gitu ya. Nah, untuk kelas yang lebih besar untuk Yeskiel dan Musa, aktivitasnya itu yang ini nih. Apa namanya? Nah, tadi itu ada yang bagus tuh. Nah, ini nih. Ya. Kita bisa main yang ini nih. Apa? Begini di tulisan kaki itu gitu ya. Ini ada apa namanya menuliskan perubahan yang aku takuti, yang sebelahnya itu cara aku bersandar dengan Tuhan. Jadi harus dikasih dua jejak kaki ini. Ini di sebelah yang sini ditulis yang bagian ini yang paling aku takuti, yang menjadi ketakutan. Nah, yang kedua ini cara bersandar dengan Tuhan, gitu ya. Nah, itu aja sih. Nah, itu nanti aktivitasnya bisa dibawa pulang, minta anak-anak untuk ditempel di rumahnya mungkin. Itu untuk aktivitas, ada tambahan atau pertanyaan rekan-rekan? Oke, jadi diingat ya rekan-rekan untuk Yeskiel dan Musa aktivitasnya yang ini dengan apa namanya menuliskan sebelah yang ini tuh apa tadi di sini perubahan yang aku takuti, perubahan yang aku takuti, yang sebelah sini cara aku bersandar kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau yang ini, yang untuk kelas Daniel, Esther dan juga Daud itu yang ini diwarnai, di bawahnya dikasih tulisan Tuhan selalu bersamaku. Jangan lupa ada alamat ayat hafalannya begitu ya. Tadi yang si ini si apa namanya Yesaya 6 ayat 8 dalam 8. Yesaya 6 ayat Saya 6 atau 8. Itu sih. Dalam kurung Yesaya 6 ayat 8 gitu ya. Nah, terus kalau yang ini juga kalau yang ini rekan-rekan yang kaki ini itu bisa juga ditulis sebelahnya yang pertanyaan Tuhan di belakangnya gitu ya. Ini sih baru gambaran aja. Tapi kalau nggak memungkinkan juga nggak masalah. Yang belakang itu ada tulisannya yang bagian A-nya, yang B-nya itu yang belakangnya si bersandar pada Tuhan, itu belakangnya tulisannya ini aku utuslah aku bagian B dari ayat hafalannya. Oke, itu aja. Minggu kedua yang ajar siapa ya? Bapak. Oh, saya ya? Oh iya, semua kelas ya. Oke. Kecuali Daniel, Pak. Kenapa, Ci? Kecuali Daniel. Oh, kecuali Daniel. Daniel sah nu ngajar. Bu Esther sama Kak Wanda. Oke. Oke, sekarang rekan-rekan ini bacaan Alkitab sangat pendek untuk minggu kedua. Ya, saya pakai bahan Immanuel, Ci. Benar, Ci Irin. Tapi ini yang kelas Daniel pakai ini aja. Yang kelas Daniel pakai yang sahabat anak. Ya, bacaannya pendek, singkat, padat, jelas gitu ya. Bacaan dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 5, ini saya yang bacain aja nggak apa-apa. Yeremia 1 ayat 4 sampai 5 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya.
sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Nah, rekan-rekan, ini adalah bagian di mana Yeremia itu mulai dipanggil oleh Tuhan, gitu ya. Kalau kita membaca dan atau mungkin teman-teman ingat bincang sersan ketika membahas Nabi Yesaya dan Yeremia, ada satu satu boleh dibilang kesamaan lah antara Yeremia dengan Yesaya, gitu ya, bahwa kalau Yesaya tadi ngomong najis bibir, kalau Yeremia itu ngomong tidak pandai bicara sebab aku masih muda. Nah, sama-sama dua-duanya adalah orang yang salty istilahnya ya. Terlalu lugas dan terlalu tanpa tedeng aling-aling di dalam berkata-kata. Ya kadang yang salty gitu ada baiknya ada tidak baiknya juga gitu ya rekan-rekan. Kalau ya intinya sih sesuatu yang diawali dengan kata terlalu itu kurang baik. Nah, di dalam bagian ini yang kita baca tadi Yeremia itu mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk menjadi nabi. Nah, di dalam bagian ini Tuhan itu mengatakan kepada Yeremia bahwa di situ sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Menyatakan bahwa Allah atau Tuhan itu mengenal Yeremia dari luar hingga dalam. Benar-benar Tuhan itu mengenal dia sampai benar-benar apapun yang tersembunyi istilahnya Tuhan pun tahu. Oleh karenanya ketika Yeremia ditugaskan oleh Tuhan, sebenarnya awalnya Tuhan mengatakan apa? Aku telah menetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Karena Tuhan tahu respon Yeremia itu seperti apa. Pasti akan menolak. Ya. Tuhan sesungguhnya aku tidak pandai bicara dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam bagian ini sebenarnya Tuhan itu menunjukkan tidak hanya pengenalannya, tetapi juga bagaimana Tuhan menyayangi Yeremia. Nabi yang menangis ini benar-benar disayangi oleh Tuhan. Dia tidak hanya sekedar disayangi, tapi dia juga dikuduskan. Tapi dia juga ditetapkan. Dan ini menjadi penegasan bahwa Allah mengenal Yeremia dan karena dia mengenal, dia tahu kapasitas Yeremia dan dia tahu kekuatan Yeremia, dia akan memakai Yeremia untuk melaksanakan tugasnya, mengembalakan umat. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Poinnya dua sih, rekan-rekan, khususnya untuk di kelas Daniel gitu ya. Bahwa yang pertama, ini lebih kepada tekanan juga orang tua sih. Gitu ya. Anak itu apapun yang menjadi kondisinya itu berharga di mata Tuhan. Semenjengkelkan mereka dalam tanda kutip, ya ada kadang kan gini ya, rekan-rekan kalau dengar curhatan orang-orang gitu ya, atau ya mungkin para orang tua baru ngomongnya, mereka curhatnya sih karena mungkin seumuran gitu, jadi ngomongnya nggak ada tedeng aling-aling. Waktu kecil mah lucu gitu ya, tapi kalau udah gedean dikit udah mulai ngerepotin, udah bikin puyeng gitu ya. Nah, ini melalui bagian ini sebenarnya kita mau seperti apa ya, mau mengcounter naratif lah istilahnya, bahwa meribetkan anak-anak kita, menjengkelkan mereka kadang-kadang, seterus-terusnya gitu ya, anak-anak kita itu, mereka itu berharga di mata Tuhan. Tuhan itu mengenal setiap mereka, termasuk kita juga, sebelum mereka lahir. Dan mereka dihadirkan dalam kehidupan keluarga kita bukan tanpa makna. Justru Tuhan itu punya rencana. Bagi anak-anak juga kita harapkan kalau di kelas Batita secara khusus, rekan-rekan, orang tua bisa menanamkan itu dengan cara yang tepat juga. Karena banyak yang cara yang tidak tepat akhirnya. Karena caranya tidak tepat, komunikasi tidak oke, gitu ya. Akhirnya maksudnya tidak tersampaikan. Nah, kita mau mengajak orang tua melihat bahwa anak-anak itu berharga. Dan yang kedua, mereka juga bisa mendeliver pesan keberhargaan anak-anak itu dalam
keseharian. Dan juga yang kedua, kita mau menekankan, mengajak orang tua bahwa anak-anak ini punya masa depan yang penuh harapan. Bukan bergantung pada keterbatasan kita, bukan bergantung pada kondisi kita. Tapi Tuhan telah merancang itu semua. Dan ini harapannya kalau di kelas Batita bisa jadi poin di mana orang tua menguatkan mereka, menguatkan anak-anak. Walaupun mungkin kita sedang hidup tidak baik-baik saja, hidup sedang berat-beratnya, tapi yakinlah Tuhan itu punya harapan dan rencana yang baik buat kita. Marilah kita sebagai keluarga, ini kan momennya juga bulan keluarga ya rekan-rekan, menaruh harapan yang kuat kepada Tuhan. Karena Tuhan mengenal kita dan Tuhan punya tujuan yang indah bagi hidup kita. Nah, ayat hafalannya rekan-rekan ini diambil dari 1 Yeremia 1 ayat 5. Ini bukan yang kayak gini ya, tapi yang sesuai dengan versi TB2 ya. Yeremia 1 ayat 5a yang bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, titik. Ya, aku telah mengenal engkau, titik. Ini versinya yang lain, kita pakai versi TB2 ya, yang ada di Alkitab kita. Itu untuk materi minggu kedua rekan-rekan. Ini kalau yang kelas Esther ke atas ya, yang bareng sama saya ya, Cimel, Cirin, dan rekan-rekan. Iya Pak, sampai Musa. Itu Oke, kita cari liturginya Pak. Esther sama Immanuel, sampai Immanuel kok? Ya. Oke. Nah, itu nanti bahannya pakai yang bahan Immanuel gitu ya. Nah, ini rekan-rekan yang di kelas Daniel, ayat hafalannya Yeremia 1 ayat 5a sampai yang aku telah mengenal engkau, titik. Ya, mulai dari sebelum. Aman? Rekan-rekan kelas Daniel, Bu Esther dan juga Kak Wanda? Aman, Pak. Oke, siap Bu. Untuk lagunya, rekan-rekan ada di sini gitu ya, tinggal dipilih aja. Lalu untuk aktivitasnya, kelas Daniel itu aktivitasnya, ini nih gampang nih kayaknya nih. Mencari dan menandai perlengkapan bayi di antara barang-barang lainnya. Udah yang ini aja lah, yang gampang aja gitu ya, untuk kelas Daniel gitu ya. Atau juga bisa pakai yang ini nih. Iya, mohon maaf rekan-rekan, internetnya tadi yang pasti dia tadi mati. Jadi untuk yang kelas Daniel, rekan-rekan, aktivitasnya yang ini ya, yang kata-kata ini. Oke, Tuhan Yesus mengajar kita untuk bersyukur, gitu ya, berdoa bareng sama orang tua, sama anak-anak, ditirukan, gitu ya, belajar boleh dibilang saling menguatkan satu dengan yang lain, dan ini pasti akan menjadi sebuah pengalaman yang baik buat orang tua dan juga anak-anak. Oke, ini ya untuk yang kelas Daniel aktivitasnya, kelas Daniel untuk minggu kedua. Oke, itu aja rekan-rekan. Kalau udah nggak ada lagi, maka persiapan kita cukup sampai di sini. Untuk persiapan berikutnya, rekan-rekan, kita akan persiapan lagi tanggal 11 Oktober. Tanggal 11 Oktober
jam 7 seperti biasa hari Sabtu. 11 Oktober seperti biasa hari Sabtu jam 7 malam untuk persiapan berikutnya, di mana materinya itu minggu ketiga dan minggu keempat bulan Oktober, gitu ya. Jadi kita akan persiapan lagi tanggal 11 Oktober jam 7 malam untuk materi minggu ketiga dan minggu keempat bulan Oktober 2025 ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pengumuman dari rekan-rekan Komisi Anak, Cirin, Cimel, dan juga yang lain. Itu Pak, yang tanggal 12 ini liturginya siapa nih? Bawakan yang mimpin. Kita dicari yang jadi liturgosnya ya. Oke, siap Ci. Kita dangdutan lah tanggal 12 itu biar ramai. Kan ada panggung. Ada lagi pengumuman yang lain rekan-rekan? Setelah selesai persiapan ini, pengurus jangan dulu keluar ya Pak. Juga Oke. teman-teman. Siap Ci. Oke, kalau udah nggak ada lagi, kita akan mengakhiri persiapan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan persiapan kami untuk materi minggu pertama dan kedua bulan Oktober yang akan datang. Berkati ya Tuhan agar persiapan mandiri kami boleh semakin baik dan kiranya Tuhan juga yang memampukan agar kami Engkau perlengkapi mengajar anak-anak-Mu di minggu-minggu yang sudah Engkau sediakan ya Bapak. Jika kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati agar semua aktivitas kami benar-benar segala sesuatunya memuliakan nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jangan lupa ditonton lagi rekan-rekan persiapannya di YouTube supaya draftnya nggak ada kekeliruan. Itu aja. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa rekan-rekan pengurus untuk stay di ruangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa besok pagi hari Minggu. Nuhun semuanya, nuhun. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih.